Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar antum semuanya? Mudah-mudahan antum dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang energi alternatif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa energi yang ada di muka bumi itu semua milik Allah yang maha suci. Allah berikan semuanya kepada kita sebagai umat manusia untuk dikelolanya dengan baik. Dan dengan itu kita juga dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang melimpah ini. Salah satu cara untuk bisa bersyukur adalah menghemat energi. Bapak ingatkan ulang, energi itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Nah, kali ini kita akan berbicara energi yang bisa diperbaharui. Di antaranya yang berasal dari tanaman. Kalau kemarin kita pernah membahas tentang tanaman jarak ya untuk pengganti BBM. Nah, sekarang kita bahas tentang singkong. Insya Allah antum paham ya, tahu mengenal singkong. Singkong itu merupakan makanan yang kaya karbohidrat, bisa sebagai pengganti nasi. Selain karbohidrat, singkong juga mengandung gizi, di antaranya protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Semua yang ada pada singkong itu sangat bermanfaat, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali makanan yang diolah yang berasal dari singkong. Misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat singkong juga ada. Bahkan olahan tersebut menjadi mata pencaharian, dijadikan sebagai penghasilan, bisa dijual ya, dibawa ke pasar bagi sebagian masyarakat. Walaupun ada juga yang hanya dikonsumsi pribadi saja, dia tanam, dia makan sendiri. Sebagian lagi ada yang menjualnya setelah dijadikan makanan atau diolah. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Nah, ini luar biasa ya, karunia Allah. Bisa dimakan, bisa dijual, antum bisa dapat uang dengan singkong itu. Bisa nambah energi buat tubuh antum, dapat menyehatkan tubuh antum, dan ternyata bisa digunakan juga buat bahan bakar. Pak, apa saja sih manfaatnya? Banyak, diantaranya adalah pembakaran lebih sempurna. Kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Tarikannya lebih ringan, tarikan mesin ya ketika ngegas motor atau mobil digas lebih ringan. Terus suara mesin juga lebih halus, tidak ngadorok-dok ya. Hemat bahan bakar, irit nggak cepat habis. Terus memperpanjang usia mesin, umur mesinnya panjang tuh nanti kalau menggunakan ini. Jadi maksudnya awet mesinnya ya. Dan yang terpenting lagi, ramah lingkungan, tidak membahayakan buat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan saksikan bersama-sama bagaimana cara membuat energi alternatif atau bioetanol dari singkong. Bahan-bahan untuk membuat bioetanol dari singkong. Pertama, singkong yang sudah dihaluskan. Yang kedua ada ragi tape sebagai bahan fermentasi. Yang ketiga ada lakban atau double tip ya. Berikutnya adalah selang kecil. Dan yang terakhir botol bekas. Cara pembuatannya, tuangkan singkong ke dalam wadah dan aduk sampai rata. Kasih sedikit air putih. Terus masukkan ke rice cooker, aduk sampai rata ya, sampai lengket singkongnya. Pelan-pelan ngaduknya ya. Kemudian ditambah ragi tape secukupnya. Raginya dihaluskan dulu. Sudah selesai, dimasukkan ke dalam botol.
baru habis itu pasang selangnya dan tutup botolnya ditutup dengan rapat pakai lakban ya, supaya gas atau udaranya tidak keluar. Pastikan botol tutup rapat dan setelah itu kita tunggu 3-7 hari, pekan ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nanti ada hasil uapan tuh, hasil menguap ditampung ke situ. Jadi kita buktikan dia akan terbakar sebagaimana bensin. Setelah mengetahui manfaat singkong, kita sekarang harus mengetahui perbedaan kewajiban dan hak. Kewajiban apa itu, Pak? Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak, sesuatu yang boleh kita dapatkan. Contohnya apa kewajiban kita? Menciptakan energi alternatif atau menghemat energi yang sudah ada. Adapun contoh hak adalah antum menghirup udara segar, antum melihat tempat yang bersih, antum mendapatkan nikmat memakan sumber daya alam, diantaranya makan singkong. Oleh karena itu, kita semua harus mengutamakan kewajiban terlebih dahulu. Insya Allah haknya akan mengikuti. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.